Baik, perkenalkan saya Ani Jamiati. Terima kasih kepada Bapak Ihsan telah memberikan tugas besar kepada kami sehingga dapat menyelesaikan tugas ini dengan sebaiknya. Sebelumnya, saya telah mengambil tema yang berjudul Cara Meningkatkan Karir dan Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi untuk Produktivitas. Dalam sebuah organisasi yang keberadaan sumber daya manusia di dalamnya harus ada hal yang penting dan patut diperhitungkan, yang biasanya tingkat kesuksesan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kinerja dan kompetensi sebuah organisasi. Maka dari itu, pengembangan SDM yang berbasis kompetensi akan sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk menopang bertahannya sebuah organisasi sebagai sumber daya manusia dalam sebuah organisasi, mereka dituntut untuk memiliki banyak kemampuan wajib dalam berorganisasi, seperti mengatasi masalah-masalah yang timbul karena faktor internal maupun faktor eksternal. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi salah satu faktor yang membuat sumber daya manusia dalam organisasi harus memiliki bekal kompetensi yang mumpuni. Sebab yang dikejar oleh sebuah organisasi menentukan keberhasilan adalah produktivitas kerja dan kinerja dalam proses pencapaiannya. Sebelumnya membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu maksud dari kompetensi itu sendiri. Yang kompetensi adalah karakter dasar yang dimiliki oleh individu sebagai penyebab keefektifan dan hasil dalam pekerjaannya. Kompetensi yang sudah melekat dalam diri seseorang bisa digunakan untuk mengetahui seberapa efektif kinerjanya. Kompetensi yang dalam pengetahuan dan kemampuan dapat mengalami pengembangan melalui proses pendidikan serta pelatihan. Kompetensi yang sudah melekat dalam diri seseorang bisa digunakan untuk mengetahui seberapa efektif kinerjanya. Kompetensi pengetahuan dan kemampuan dalam mengalami pengembangan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Saya dapat menjelaskan ada dua tipe kompetensi. Tipe yang pertama, differentiation kompetensi. Differentiation kompetensi terdapat kompetensi yang dapat membedakan tinggi rendahnya kinerja SDM. Sedangkan tipe yang kedua itu ada tipe threshold kompetensi. Kompetensi tidak membedakan kinerja individu. Kompetensi threshold yang ini merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki SDM dalam bekerja. Terdapat beberapa pengertian, bukan hanya pengertian saja, manfaat terhadap karyawan dalam pengembangan SDM berbasis kompetensi. Ada beberapa manfaat. Yang saya rangkum terdapat 3 manfaat. Yang pertama adalah manfaat terhadap pegawai atau karyawan. Yang kedua, manfaat kompetensi bagi organisasi. Yang ketiga adalah manfaat bagi ekonomi daerah dan nasional. Pengembangan SDM yang berbasis kompetensi pegawai bukanlah suatu hal yang dilakukan dengan instan. Dalam hal ini akan dibutuhkan model kompetensi yang dapat berkaitan dengan proses rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan karir agar pegawai sebagai manajemen SDM yang baik. Untuk melakukannya, pengembangan SDM perlu dilakukan identifikasi motivasi dan kemampuan bekerja sama dalam tim
saat menyeleksi seorang pegawai, inisiatif mereka juga perlu dinilai. Jadi hal ini dapat dilakukan untuk menggunakan sebanyak mungkin dan tentang bagaimana pegawai tersebut dalam bekerja. Dalam penilaian juga dilakukan wawancara, perilaku, tes, dan banyak metode yang dilakukan lainnya. Tingkat SDM, ada beberapa kompetensi yang perlu dilakukan, yaitu tingkat eksekutif. Tingkat eksekutif, tingkat kompetensi yang membutuhkan adanya untuk memahami lingkungan yang cenderung mengalami perubahan dengan cepat. Mereka harus mampu melihat kekuatan dan kelemahan organisasi, peluang pasar, ancaman, strategi untuk menghadapi itu semua. Jadi mereka dituntut untuk dapat menyampaikan tujuan strategi perusahaan kepada karyawannya. Yang kedua adalah tingkat manajer. Dalam SDM dalam tingkat ini diharuskan memiliki kompetensi untuk mengubah struktur sekaligus proses manajemen ketika dibutuhkan. Mereka juga diharapkan untuk mampu mengembangkan karyawan dengan cara memberikan saran dan harapan yang positif serta menyampaikan tanggung jawab yang harus dipikul karyawannya. Yang ketiga, tingkat karyawan. Di sini mereka perlu mengembangkan motivasi, kemampuan, dan kinerja untuk bisa bekerja di bawah kondisi apapun, seperti bekerja di tengah waktu. Mereka juga harus memiliki inisiatif yang besar dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan. Biasanya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja. Untuk melakukan pengembangan SDM berbasis kompetensi, salah satu kunci utamanya terletak pada proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan calon pegawai. Yang tujuannya untuk mendapatkan SDM yang profesional dalam dunia kerja. Meskipun sih hal ini tidaklah mudah, akan tetapi sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mencari tenaga kerja yang baru. Baik, terima kasih atas paparan yang sudah saya berikan dalam judul yang tadi saya sebutkan, mengingatkan karir dan mengembangkan SDM berbasis kompetensi untuk produktivitas. Apabila ada kata-kata yang saya kurang ataupun pemahaman saya kurang dalam menyampaikan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih.